Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita mau sama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa sepanjang minggu ini kita boleh berjalan semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Karena itu mari sebelum kita masuk lebih lagi, saya mau ajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hingga pagi ini kami boleh ada di tempat ini bersama-sama Tuhan, memuliakan, membesarkan, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat ini, mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang datang daripada Engkau Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang siap mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan, saat ini kami mau sehati, kami mau ikat tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang menjaga menyertai kami dari awal ibadah kami Tuhan, hingga boleh berjalan sampai akhir sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mari saudara-saudara semua, kita sudah kedapkan tanganmu ke anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa memberikan kepada kami 4 anak ini Tuhan. Engkau akan didik mereka sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Mereka akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang selalu memuliakan Engkau sepanjang hidup mereka Tuhan. Karena Engkau menyertai mereka dan Engkau menggunakan guru-guru sekolah minggu untuk mengajar mereka bagaimana menjadi murid-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mereka akan melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh naik ke lantai 3 dan mengikuti ibadah. Mari kita semua siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan kami boleh ada tempat ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, layakkan setiap hati kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Layakkan setiap hidup kami Tuhan untuk kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Syukur bagimu. Hallelujah.
jiwaku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Biar Engkau mau bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bertata di setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak memuliakan nama Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Ini tidak ada semangat ini. Coba tos samping kiri kanannya bilang semangat dong. Semangat, kasih senyuman yang paling terbaik. Haleluya. Kita memuji Tuhan saudara, siap, amin. Amin. Ya, kita mau on fire buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Kita masih tetap berdiri, kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, amin. Ya, haleluya. Ajaib Tuhan.
Haleluya. Ajaib Tuhan kita, amin. Haleluya, silahkan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap jalan-Mu, sehingga kami tidak salah melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia.
tiap-tiap kami telah disiapkan, disediakan untuk menjadi pemenang, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Maka daripada itu Tuhan, sebentar kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap-tiap kami Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami. Firman yang ditaburkan sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siapkan terus setiap-tiap kami, hati kami, dengan mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah sayap-Mu Tuhan. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Boleh tolong. Rupanya ada yang tersembunyi di balik meja ini, ada isu saudara. Sekali lagi dari tempat ini saya menyatakan shalom. Awal bulan harus semangat. Minggu kedua lebih semangat. Minggu ketiga lebih lagi semangat. Minggu keempat walaupun apa yang terjadi semangat bertambah-tambah. Amin. Terlebih awal bulan. Betul? Amin. Amin. Ada yang gak amin rasanya. Saudaraku, pagi ini siapa yang terakhir pernah dengar saya bersaksi ya? Sebenarnya saya ingin melanjutkan tentang kesaksian saya yang bulan kemarin. Tetapi saya berpikir awal bulan saya mau ajak saudara belajar tentang mengelola pekerjaan dengan baik. Saya percaya saudara dan saya orang yang bekerja. Saya nggak tahu saudara bekerja atau tidak, tetapi paling tidak mempunyai pekerjaan. Dan di sini banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan tentunya. Kita akan belajar tentang mengelola pekerjaan dengan baik seturut dengan firman Tuhan. Yang saya ambil dari Nats Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Boleh disiapkan ya. Saudaraku, sebelum disiapkan saya akan berbagi cerita sedikit. 10 hari kalau nggak salah. Saya lelah juga saudara. Saya udah pindah rumah saudara. Terima kasih buat dukungan doanya. Yang amin sudah mendoakan saya. Amin. Saya percaya Tuhan balas berkelipat kali ganda. Dan terutama saya terima kasih nih buat Isa ya. Rupanya kemarin waktu saya bersaksi ketika membawakan firman saya stop. Kenapa saudara? Ada bagian saat sekarang saya punya sakit. Tolong didoakan. Baru aja ngomong, tapi kalau saya diingatkan satu, saya langsung ingat semua. Bisa lupa, blank. Sekarang saya latih terus diri saya untuk tidak lupa. Kadang kemarin pindah juga, taruh ini tadi taruh di mana ya, lupa saudaraku. Jadi tolong sejak udah dari 2021, tepatnya bulan 2 tahun 2021, jadi di sini saya punya saraf yang menuju otak saya makin mengecil. Tapi saya percaya kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan atau kesaksian yang terjadi sama diri saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang beda, ingat-ingatan saya lebih lagi. Amin. Seperti itu saudaraku. Amin. Dukung doa terus buat saya. Apalagi yang mau diomongin tentang kesaksian tadi. Tapi kita kembali berbicara tentang mengelola pekerjaan dengan baik. Di Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 kita akan membaca firman Tuhan ini berbarengan. 3, 2, 1. Ya, mari makanlah rotimu dengan sukaria
dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam sehidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara, di ayat 10 tadi, dengan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenagamu. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Orang udah mati gak punya lagi hikmat. Kemanapun engkau akan pergi. Saudara, kitab pengkhotbah mengajarkan satu rahasia. Waktu saya pernah belajar Alkitab tentang metode untuk firman yang modern, itu tidak boleh ada kata rahasia, karena rahasia itu untuk disimpan, untuk tidak diubar-ubarkan, kan? Rahasianya orang dibuka, jangan ya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu rahasia dari pengkhotbah, saudara. Ya, di pengkhotbah 9 ayat 10 tadi belajar banyak tentang bagaimana kita harus bekerja, bagaimana dapat mengelola pekerjaan kita, baik sebagai sekuler, sebagai pekerja, atau sebagai bos, atau sebagai pelayan Tuhan. Kita mau belajar. Ada 3 hal yang Salomo ajarkan dalam kitab pengkhotbah untuk mengelola pekerjaan dengan baik, untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Saudaraku, ada 3 poin di sini. Saya akan berbagi dengan saudara. Poin pertama adalah kita menikmati hasil pekerjaan di mana kita bekerja. Menikmati hasil pekerjaan di mana kita bekerja. Baik kita bekerja di sekuler, pelayan Tuhan, sebagai owner, ataupun sebagai apa. Tapi belajar menikmati hasil pekerjaan. Di pengkhotbah 9 ayat 7a tadi, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Saudara, banyak orang di dunia ini, saudara, saya ataupun yang lain-lainnya, yang hanya menghabiskan waktu, time is money. Bekerja, dan bekerja sampai pada akhirnya. Saya setuju tentang bekerja, orang harus bekerja, karena bekerja itu adalah ibadah. Betul? Betul apa enggak? Enggak apa betul, yang pastinya betul. Kadang sampai gak ada waktu untuk keluarga. Bekerja terus. Keluarga belakangan, saya akan bekerja untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, untuk dan yang lain-lain. Saya melayanikan untuk Tuhan, juga berbagi untuk anak-anak, untuk istri, untuk keluarga, dan lain-lainnya. Sebagai owner, saya harus menjadi pengusaha yang berhasil. Semuanya kembalikan untuk keluarga. Gak ingat lagi untuk menikmati hasil dari saudara bekerja. Saudara harus ingat, di hari tua nanti, saya sudah sudah tua saudaraku. Umurnya 36 dibalik. Ya, 36 tahun. Ya, di hari tua tuh badannya akan sakit-sakitan. Apalagi kalau gaya hidupnya nggak seimbang, kurang istirahat. Kerja pagi, siang, sore, dan malam. Ngumpulin duit, pada akhirnya nggak menikmati apa-apa, saudaraku. Jadi ada waktunya untuk menikmati hasil pekerjaan. Ya. Di tempat ini, saudaraku, pendoa menara doa 24 jam mereka berdoa.
pernah saya berulang-ulang bersaksi, menara doa kasih bawa yuk kita mau healing. Karena kita pernah dengar healingnya sekarang beda, healingnya ke Bali, healingnya ke Thailand, bukan ke rumah sakit. Penyembuhannya di Bali saudaraku. Tapi di sini ngomongnya gini, jangan Bu. Kalau kita pun harus pergi, tetap harus bawa gitar dan orang yang bisa memainkan gitarnya. Kenapa? Kita menyembah Tuhan. Luar biasa. Terima kasih untuk menara doa di tempat ini. 1, 2, kurang 1, ada 3. Terima kasih ya buat tim menara doa. Jadi hidupnya berdoa boleh nggak? Tetapi harus ada waktunya. Semua harus ada waktunya saudaraku. Istirahat, jalan-jalan, menikmati. Saudara berdoa pagi, siang, sore, malam. Emangnya turun semuanya sendiri? Enggak kan? Nikmati hasil doamu. Wih, orang ini sembuh loh, aku doain. Puji Tuhan. Senang hatinya. Saudara bekerja pun begitu. Ya. Kenapa? Karena ketika saudara menikmati makanan, minuman tadi saya sudah baca, mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati senang. Ketika saudara menikmati akan timbul sukacita. Betul? Gaji saya kan kecil, cuma UMR dan plus-plusnya segenggam berian. Luar biasa. Saudara nggak mau menikmati, terus dari 1 genggam mau 1 toples, akhirnya sia-sia semuanya. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Salah satu hikmat pengkhotbah adalah kita belajar untuk hidup seimbang. Saudara bekerja, saudara harus pintar menikmati hasil pekerjaan saudara. Jangan nanti sudah tua. Dulu yang orang Chinese tuh, dulu, luar biasa. Terus hasilnya apa? Tua sakit, berobat. Apa penikmatan yang kau nikmati? Tuhan senang kau bersuka cita. Tuhan senang kau bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin ketika saudara makan, saudara minum, hasil dari jerih lelah payahmu, Tuhan disenangkan. Iya, seperti itu saudara. Jadi sekali lagi hidup kita harus seimbang. Ada pekerjaan, ada rekreasi, ada istirahat. Ya, saya mau berbagi cerita ini serius pernah terjadi. Teman-teman pernah dengar saya kesaksian mungkin 5 tahun yang lalu. Salah satu keluarga di Manado tuh mohon, bukan keluarga saya, itu bekerjanya luar biasa saudara. Pagi dia bekerja di kantor, kalau malam dia jaga minyak, hilangan minyak apa-apa lah, saya kurang paham. Begadang, duitnya memang banyak. Hasilnya tahu? Kira-kira tahu hasilnya? Mati. Kecapean, kurang istirahat, sakit-sakitan. Dan yang menikmati untung punya istri, punya anak. Kalau nggak punya istri, nggak punya anak, yang nikmatin siapa kira-kira? Orang banyak, orang-orang. Puji Tuhan. Haleluya, yang menikmatin. Yang nggak menikmatin, nggak ada ucapan syukur. Karena dia bekerja mikirin, ntar kalau udah punya ini mau ini. Kalau udah punya ini punya istri. Kalau udah punya ini punya istri yang kedua. Kalau udah punya ini punya istri yang keempat. Hati-hati cowok-cowok ya. Sekarang masih susah-susah. Berdoa, bekerja. Tapi punya cita-cita, punya istri yang pegono. Yang satu lagi yang sederhana, yang bisa masak. Itu ya kalau saya mau katakan cari suster, cari pembantu, ya seperti itu. Saudaraku, hasil yang pertama adalah poin yang pertama. Mari kita belajar menikmati hasil dari pekerjaanmu.
karena mengandung ucapan syukur, ya, karena mengandung sukacita. Saudara, mulut saya mulut ini, maafkan saya kalau orang dari kampung, mulut kampung tau nggak, senangnya lalapan, tempe, tahu. Maaf lagi yang nggak suka pete jengkol saya belum pernah. Ya, mulut kampung, daging-daging kurang gitu doyan saya. Tapi BI sekarang sudah lumayan doyan. Dulu sih nggak doyan. Ya, mulut kampung saya sukanya. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi, kita hidup harus seimbang pekerjaan, rekreasi, dan istirahat. Ingat ya, Tuhan melakukan pekerjaan penciptaannya selama 6 hari dan hari ke-7 adalah membaca firman, nyaut. Hari ke-7 Tuhan nyaut. Yang beri sono, hari ke-7 Tuhan istirahat, Tuhan bangun pinter sono. Di sini kerja dulu terus pagi, siang, sore, dan malam, ujungnya nggak menikmatin. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6, saudaraku. Ya, hari itu juga diperintahkan Tuhan kepada umatnya untuk beristirahat pada hari Sabat. Ngapain? Anak-anak diajarin sekolah minggu. Yang udah dewasa diajarin ke gereja. Gak sempet, tadi ada itu transaksi hari Minggu. Untuk hari Senin gak sempet. Nah, kerja deh pagi, siang, sore, malam. Senin, Selasa sampai Minggu. Jadi sempetnya kapan? Tunggu nanti sakit. Kenapa didatengin pendeta? Kenapa lagi? Itu pada akhirnya ya. Jadi menikmati hasil pekerjaan kita dengan teratur, seimbang. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang bekerja boleh mendapatkan makan, itu firman Tuhan yang ngomong. Jadi ketika makanan minuman kita dipenuhi, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini tersedia ikan asin sayur asem. Amin. Terutama ada sambalnya. Jadi boleh makan yang banyak. Itu yang pertama. Nikmatin ya. Bagi saudara hari ini yang belum pernah menikmati hasil pekerjaanmu, nikmatin. Pulang dari tempat ini makan. Kalau nggak ada makan, naik ke atas. Saudaraku, di Menara Doa itu selalu ada makanan. Amin. Amin. Tangan Mbak Menara Doa. Menara Doa. Coba ya Menara Doa. Ada bagian doa, ada bagian masak, jago tuh masaknya. Ada bagian ke pasar, ada bagian yang ngumpulin duit. Ada bapak kita. Ya. Poin yang pertama adalah belajar kita menikmati hasil pekerjaan kita. Jangan kita nggak tahu apa-apa. Begitu ngap-ngap, lu ngapain dulu? Tahu gue kerja terus. Terakhir lu ngapain? Ya itu bekerja sampai ngap. Jangan. Itu menyukakan hati Tuhan. Poin yang kedua, menjaga kesucian, menjaga hati. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Hari ini pakaiannya hitam, biasanya putih. Kalau nanti kenaikan, putih pakaiannya melayang-layang. Biar selalu putih pakaianmu. Artinya anak Tuhan harus benar dan kudus perbuatannya. Di Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus orang bertanya, melihat Allah waktu mati atau hidup? Ya, balik bertanya sama saudara, saudara mau melihat Allah waktu mati atau hidup? Hidup. Pelihara pakaian saudara, pelihara hati dan pikiran saudara. Jangan tidak ada minyak di kepalamu. Apa artinya minyak? Minyak adalah alat digunakan untuk urapan. Saudara yang suka diurapin, saudara, zaman dahulu saya, almarhum adik saya pendeta, suka banget yang namanya minyak urapan.
Rambut saya habis ngeblot tinggi-tinggi kan. Ketemu dia, udah ngomong udah ketawa. Gitu, saudara, ya udah saya nggak jadi ngomong. Iya, bayangkan kan? Bayangkan aja udah bingung. Tapi, ada tapinya, minyak adalah alat yang digunakan untuk urapan. Jadi arti kata adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi tadi saudara sudah membayangkan kan kalau rambutnya tinggi, keren, terus bagaimana tuh rambut? Syur, langsung gitu ya. Jadi rumah Tuhan mengingatkan agar kita dimanapun kita berada, termasuk ketika bekerja, menjaga anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, nih yang bagi bekerja ya. Dalam segala hal berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang. Kalau saya mau curang dikit sama curang banyak, kata Firaun sama. Jadi mendingan curang banyak. Tuh, saudara, pikiran manusia. Curang sedikit sama curang banyak sama hukumnya. Jadi mendingan jangan curang, saudara. Masa curang banyak? Buset deh. Ya. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka akan segala hal dan memuliakan ajaran Allah. Oh kan Allah kita juru selamat kita. Ketika kita bekerja tentunya kita harus taat kepada atasan kita. Betul? Maka saya ada satu di mana saya sebut kalau bekerja bagusnya pakai kacamata kuda. Saudara tahu kenapa kuda dipakai kacamata? Supaya jalannya apalagi? Hah? Apalagi? Apalagi? Supaya nggak melirik kiri kanan, makanya kuda tidak ada yang selingkuh. Ya, hari ini boleh banyak ketawa. Saudara, saya mau kasih tahu, kuda itu menantikan perintah dari atas. Tahu? Itu apa tuh namanya? Tali kekangnya. Ketika saudara yang pernah naik kuda siapa yuk? 1, 2, cuma 2 orang yang pernah naik kuda. Hah? Delman, tapi pernah lihat kan itu yang pernah ya? Nah, saudara, saya pernah naik kuda, saya coba-coba lepasin, paling keserobot gitu kan. Begitu juga naik onta mungkin ya, tapi saya nggak pernah coba naik onta dilepas, nggak berani saya. Tinggi soalnya kan, tinggi banget. Jadi saudara, kalau kita naik kuda, kalau tangan kanan kita goyangkan, dia akan belok ke kanan. Kalau tangan kiri kita goyangkan, dia akan talinya, dia akan belok ke kiri. Kalau kita tarik kencang, dia akan lari. Tapi kita kendorin, dia akan stop. Jadi dia menunggu perintah dari atasan. Nggak melakukan semau gue. Artinya, mari kita belajar. Tulus, setia, memuliakan Allah, juru selamat kita. Ketika kita bekerja, taat pada pimpinan. Kalau pimpinan bilang, kamu kalau bekerja seperti ini, terus yang pintar ngomong ini, bukan begini Pak. Begitu hasilnya bagus. Sekarang saya mau tanya, kalau bos kamu lebih pintar dari bosmu, kau jadilah bos. Betul nggak? Ya. Oh, saya bagi cerita, saya banyak pelajaran dari almarhum adik saya. Dia ada supir drivernya, karena udah tua kita hormati dia. Jalan naik mobil, mungkin Pak Hendrion kenal Pak Husin. Pergi naik mobil sama dia, macet. Kan saya udah bilang Bapak, jalan itu kan bikin kesel hati kan. Kalau tahu itu jalan yang gak macet, kenapa lu gak jalan dari situ gitu kan? Bisa takut sama bosnya, dia ikutin bosnya. Jadi mesti kasih tahu, tetap aja setia.
tetap aja tulus, tetap aja ikutin. Apalagi dengan aturan. Aturan punya istri 1, 2 lah Pak, tawar. Ya. Tampil sebagai anak Tuhan. Saya keringetan nih saudara, bertanya. Karena saya sudah tampil belum sebagai anak Tuhan. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Karena di dalam dunia kerja banyak godaan. Sini siapa yang bekerja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu owner, itu bekerja. Bekerja. Ingat aturan dijaga. Ya, kadang kalau sudah lagi bekerja itu ada nih bisikan-bisikan, oh di situ lebih hebat alih-alihnya. Tuh, gua kompromi. Alasannya cuti berapa? 6 hari, 9, 8 hari, 8 hari plus. Ya, misalnya coba-coba di sana. Padahal ada niat curang kan? Karena di sana merasa ada keuntungan besar. Karena pengalaman di tempat pekerjaan di mana saya bekerja. Coba-coba kerja di satu perusahaan, perusahaan besar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bosan, boleh nggak balik lagi di tempat yang di situ. Setiap perusahaan punya aturannya sendiri-sendiri. Jadi kalau saudara bekerja, ikutin aturan mainnya Tuhan, mainnya perusahaan, aturan yang saudara ikuti, saudara akan tampil sebagai pemenang. Amin. Jangan kompromi. Ya. Apalagi memilih curang. Ya, apalagi korupsi, jangan. Karena korupsi dikit sama korupsi banyak sama hukumnya. Ya. Sungguh-sungguh bekerja, jangan curi waktu. Apalagi bersungut-sungut. Bahkan mungkin meninggalkan imannya. Waktu dapat penawaran jabatan yang lebih bagus. Banyak hal yang kita akan menemukan itu di tempat-tempat pekerjaan biasa. Kita pernah dengar juga hamba Tuhan yang bersaksi. Ya. Jadi sekali lagi kita harus menjaga kesucian. Poin kedua, masih banyak tapi saya ceritain semua kebanyakan. Betul? Jadi firman Tuhan itu mengingatkan untuk menjaga kesucian ketika bekerja. Di tempat kerja, bisnis kita karena sangat mendasar dan perlu sekali. Di pelayanan kita, jangan tengok kiri dan kanan. Nanti kerok, tau gak kerok? Apa kerok? Yang gini terus gimana matanya itu? Juling. Juling perlu biaya tahu. Apalagi bersungut-sungut, berbantah-bantahan, jangan. Supaya nggak ada beraib, nggak ada ternoda. Buset, ada lagunya nih. Sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya, mari kita jaga kesucian itu. Supaya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita berbuat curang. Ya. Supaya kita bercahaya di antara mereka. Dan bintang-bintang di dunia ini, wow. Kayak lagu ya, saudara. Saudara, teman-teman kita semua berbuat curang nih. Kita ikutan kan juga gak ketahuan. Saya mau kasih tahu. Ketika saudara ikutan, saudara yang ketangkep. Yang lainnya gak ketangkep. Bagus gak usah sama sekali. Supaya saudara tampil terus menjadi orang yang menjaga kesucian. Belum begini kan? Udah berapa? Saya. Ini terakhir. Ada berapa menit saya sudah? Bu? Belum, tenang. Lanjut kan? Poin terakhir, melakukan pekerjaan dengan yang terbaik. Di Pengkhotbah 9 ayat 10a berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenagamu. Dengan sungguh-sungguh. Saudara sebagai pelayan Tuhan, pakai
pelayananmu tuh sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Amin. Sampai pada akhirnya setia terus dalam, tapi kok gue begini-gini terus. Saudara udah setia belum? Mau naik daun dinaikin rupuh. Orang saudara gede, daun kecil. Kapan gue naik daun? Jangan bilang naik daun. Saudara bilang, Tuhan aku mau setia. Bekerjanya dengan baik-baik. Kalau jadi pelayan Tuhan, sungguh-sungguh suruh datang jam 8, datang jam 8. Tuh, yang amin satu karena dia suruh. Suruh datang jam 8, jam 11 baru nongol. Kelewatan. Ngomong-ngomong kelewatan, itu jam di bawah terus diganti ya. Saya ingat itu jam mengganggu pemandangan saya. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau mau bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, saudara semua ingatkan sama saudara ya. Saudara kira-kira punya pembantu atau punya teman ataupun siapa saudara, pembantu saudara, saudara bilang, nanti cuci piring. Iya, cuci piringnya doang. Sendoknya enggak, gelasnya enggak. Kira-kira bagaimana tuh? Nah, pelayan Tuhan juga seperti itu saudaraku. Udah siap. Bagaimana supaya siap? Saudara sudah tahu, baca firman, berdoa, ikut aturan yang ada. Hasilnya akan baik. Ada satu ayat bilang di Lukas 16 ayat 10, setia dalam perkara yang kecil. Saudara tahu ya, siapa yang hafal? Pasti hamba Tuhan hafal. Yuk bacain, yang hafal. Yang baju merah. Hafal di luar kepala, jangan-jangan jalan-jalan hafalannya. Ayo baca. Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil. Foto. Supaya waktu baca benar-benar dimelek. Yuk, 3, 2, 1, ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Setia dalam perkara yang kecil ya bro. Dengan sekolah-sekolah dengan setia. Pekerjaan yang Tuhan percayakan pada setiap orang itu berbeda. Ada yang dikasih kecil-kecil, gua kecil banget, maunya gede. Begitu dikasih gede keberatan kan, jatuh dia. Nah, seringkali banyak orang yang membandingkan pekerjaan dengan pekerjaan orang lain. Yang itu enak, yang gue nggak enak. Lalu mulai merasa iri, lalu nggak puas, akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawabnya. Di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, kalaupun pelayanan bekerjalah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan. Kalau saudara bekerja sekuler, bekerjalah karena saudara nggak tahu kapan waktunya saudara terangkat, dipromosikan. Kan pimpinan gue nggak ngeliat, lihat tahu, ya. Saya percaya ketika saudara memberikan pekerjaan saudara itu dengan yang baik, fokus, seakan-akan bekerja dan tahu Tuhan sedang melihat. Pimpinan saudara, melalui kesetiaan saudara, melalui kejujuran saudara, melalui saudara yang setia di dalam segala pekerjaan saudara, cepat atau lambat, promosi akan datang buat saudara. Bagi yang bekerja saat ini, gue belum pernah dipromosikan. Setia.
yang sungguh-sungguh bekerja. Jangan setengah-setengah. Saya kan kerjanya cuma notulen, yang lain bukan pekerjaan saya. Saudara bisa bekerja, kerjain. Ya. Saya langsung baca di Wahyu 3 ayat 8. Katanya begini, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kau dibukakan pintu oleh Tuhan. Bosmu cuma diingetin, saudara semua bagi pengalaman saya ini baru aja terjadi, saudara. Saya beli rumah gak cukup duitnya, saudara. Emang sih masih saudara, kakak beradik saya. Tapi apakah kakak beradik itu dia bisa memberikan sesuatu yang lebih? Kalau bukan dari Tuhan, betul? Nawar rumah susah banget itu. Nanti sekali waktu saya undang ya. Datang jangan lupa, yang satu bawa ayam, satu bawa bebek, satu bawa BI, satu bawa wadahnya. Kita makan bersama. Iya, mangkok sudah ada, tenang. Badannya sudah punya, makanan yang belum punya, saudara. Ini satu orang yang saya anggap suatu hari Tuhan pasti pakai dia menjadi hamba Tuhan. Saya bilang udah stop, jangan tawar lagi. Dia yang betul nggak ya? Menara doa itu saya selalu berdoa, Tuhan kalau izinkan ini rumah menjadi rumahku, biar menjadi rumah kita. Dan tawar. Saya mah tenang cari-cari yang lain, dia yang gak tenang, gerusa-gerusu, tawar, dia yang menawar naik-naikin. Terus dia telepon habis naikin, gue udah naikin, jangan! Yang bayar siapa ntar? Tenang aja, gue talangin dulu, gitu. Ujungnya waktu Natalan di gereja, di kantor, tahu ya di kantor? Natalan kita kapan? 16 apa? Desember. Terjadi itu transaksi, dinaikin lagi sama dia. Ujungnya dia ngomong gini, Tuhan suruh gua untuk menawarkan rumah itu dan menjadi milik lo. Saya nggak mau minta-minta, walaupun saudara kaya berlebihan. Tapi kalau Tuhan, tadi kita sudah baca, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu Tuhan sudah bilang itu punyamu. Kita berdoa dari belum menjadi milik saya. Kita tetap keliling kan, Bu. Buat itu siapa yang saya ajak keliling? Mungkin Isa masih belum gendut. Hah? Itu dia ngomong gitu, saudaraku. Ya saya mingkem. Karena dia punya uang, kita tahu. Itu yang terjadi, saudaraku. Jadi saudara tetap aja setia kita melakukan pekerjaan dengan terbaik. Nggak usah terburu-buru, nggak usah khawatir. Kalau dia ntar nggak talangin, duit kita nggak cukup, berserah aja sama Tuhan. Saya percaya kalau berserah sama Tuhan, Tuhan jamah kapan waktunya saya nggak tahu. Iya, Tuhan akan promosikan, saudara nggak tahu. Iya, kapan saudara dipromosikan oleh Tuhan? Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan akan tepat memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Ya. Kira-kira seperti itu. Mau ada lagi? Jadi sekecil apapun pekerjaan saudara lakukan dengan sepenuh hati. Saya sering kali bilang, saya kalau udah kepepet, tapi saya diingatkan Tuhan, jangan kepepet aja dong, Bu. Enggak kepepet juga ke menara doa. Ya, sekarang menara doa yang saya suruh datang ke rumah ya, Bu. Sekarang kaki saya udah sehat, saudara. Waktu kaki saya sakit, saya naik ke lantai 4 tuh, waduh, setengah mati rasanya. Tapi saya mau naik, karena saya tahu, ketika saya punya kesesakan, saya larinya ke menara doa. Nggak ada tempat lain untuk saya lari kemana-mana pun, terkecuali ke menara doa. Ada beberapa orang yang dekat sama saya yang tahu banget, ngapain Ibu? Kan mestinya punya masalah
masalah, urusin dulu masalahnya. Enggak saya. Udah ke menara doa dulu. Urusannya sementara akan selesai. Amin. Saudara punya masalah sekarang, percayakan pada Tuhan. Masalahmu akan selesai dengan sendirinya. Iya. Jadi dengan sepenuh hati untuk Tuhan, karena kita nggak tahu kapan promosi yang dari Tuhan itu akan datang buat kita. Amin. Saya mau ingatkan kan hari ini, kapan promosi itu datang untuk saudara dan saya kita nggak tahu. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan akan berikan buat kita. Demikian firman Tuhan. Bagaimana mengelola pekerjaan kita, hidup kita. Satu, kita harus belajar menikmati hasil dari pekerjaan kita. Kalau saudara hari ini belum menikmati apa-apa, belajar nikmati. Belajar nikmati. Hutang masih banyak, tenang bro. Saudara dapat hasil itu, nikmati, makan, minum sebaik mungkin. Saya undang pelayan mimbar. Menjaga kesucian hati saudara. Jangan sampai nggak ada minyak di kepalamu. Ya. Jangan takut minyak itu mengempeskan kamu punya rambut. Percaya, minyak itu mengandung urapan yang dahsyat dari Tuhan. Lakukan pekerjaan dengan yang terbaik. Iya, jangan marah melulu kerjanya. Saya berharap ketika hal itu yang kita dengar sama-sama, saudara dan saya, kita jalankan dengan baik dan dapat menjadi rema, dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tundukkan kepala, saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar Tuhan, ternyata di dalam mengelola pekerjaan ada 3 hal yang harus kami nikmati, kami jagai, dan kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hari ini berjanji untuk menikmati hasil pekerjaanku, hasil pekerjaan semua yang kami lakukan. Kami belajar menikmati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami juga akan menjaga kesucian, dan kami juga akan terus menjaga sehingga selalu ada minyak di kepala kami. Dan selalu melakukan pekerjaan dengan baik, karena kami tidak tahu kapan promosi dari Tuhan, kapan Tuhan kasih itu untuk kami. Tapi kami mau melakukan 3 hal ini untuk mendatangkan kebaikan buat kami, terutama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami, urapi firman ini, tertabur dengan sempurna, menjadi rema buat setiap-tiap kami. Haleluya. Amin. Langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti mana yang turun dari surga, yang akan kami nikmati Tuhan. Kau berkati Tuhan, jadikan ini menjadi bagian, menjadi pengingatan, menjadi perenungan buat kami, bahwa Engkau dengan darah-Mu yang mahal, daging-Mu Tuhan yang dicacah-cacah untuk menembus setiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian
semuanya sudah mendapatkan roti perjamuan ini, harus sudah tolong angkat tangannya. Saudara, sebelum kita makan, minum darah dan tubuh Yesus sebagai lambang yang mati untuk kita, mari saudara sekejap melepaskan segala kesakitan saudara, kemarahan saudara, kebencian saudara. Apapun yang menjadi unek-unek saudara hari ini, lepaskan. Ampuni yang bersalah kepada saudara. Terlebih pulihkan hati saudara. Mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan melepaskan pengampunan untuk keluarga kami, kakak beradik kami, orang tua kami. Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan untuk mertua kami. Kami memberikan pengampunan untuk suami dan istri kami. Kami juga memberikan pengampunan untuk anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, kolega kami, teman-teman kami. Oh Tuhan, rekan bekerja kami yang telah berbuat curang, yang telah Tuhan menjatuhkan kami. Hari ini kami lepaskan pengampunan sehingga kami diampuni oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara telah berdoa, sudah minta kepada Tuhan, sudah mengampuni dan melepaskan segala pengampunan buat teman-teman saudara, keluarga saudara. Kiranya Tuhan melayakkan kita untuk duduk sehidangan dengan Dia. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Masih ada yang belum melakukan ataupun melepaskan pengampunan hari ini. Lepaskan pengampunan itu, supaya saudara dibebaskan dari kesakitan. Jangan lagi saudara menyimpannya. Haleluya. Mari saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati untuk menerima, memakan roti perjamuan ini. Sebelum kita memakannya, saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita akan makan roti perjamuan ini dan memperingati tubuh Kristus yang mati di kayu salib, yang mati demi kita, umat manusia yang berdosa, yang seharusnya kita binasa. Kita tidak binasa oleh kematian Yesus Kristus. Mari kita makan dan minum roti ini. Haleluya. Kita akan angkat cawan anggur perjamuan ini. Saudaraku, saya akan bacakan untuk saudara 1 Korintus 11:25 tertulis. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan ini mengingatkan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita umat manusia. Sehingga Tuhan Yesus yang menanggung dengan darah yang mahal untuk ganti dosa kita, ganti segala kutuk maut kita, ganti segala penyakit kita. Saudaraku, mari kita akan minum cawan ini. Haleluya.
perjamuan kudus ini. Kita telah memakan dan minum anggur perjamuan kudus melalui perjamuan ini. Tanda kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mengenang akan kematiannya. Kayu salib sebagai penebusan dan pengampunan dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Dalam menebus kita yang harusnya kita binasa, yang harusnya kita penuh dengan segala kutuk maut, telah dibebaskan dengan kematiannya di kayu salib. Dan telah dikalahkannya segala kutuk maut kita di kayu salib oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih akan luar biasa kasih-Mu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah melakukan persekutuan yang manis bersama-Mu Tuhan. Kesehidangan dengan-Mu ya Bapa, dengan darah-Mu yang mahal, dengan Kau mati di kayu salib dengan kami Bapa. Maka daripada itu Tuhan, kami mengucap syukurkan segala baikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari saya mau ajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Hingga kami sudah ada sampai saat ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberkati kami pada hari ini, Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus, Kau mau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada menjadi contoh teladan, dan kami percaya banyak jiwa akan diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Seberapapun yang kami beri, biar semuanya kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Abigail. Sambil persembahan dijalankan. Shalom semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah puji-pujian yang berjudul Jadikanlah Aku Pelangi-Mu. Seringkali kita menemui pilihan-pilihan yang sangat sulit, bahkan terkadang-kadang tidak ada pilihan sama sekali. Di saat-saat itu, pilihan yang paling tepat buat kita adalah memanggil nama Tuhan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui, rintangan dan cobaan selalu membayangi setiap saat datang padamu.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Saudari Abigail. Pujian yang sangat luar biasa memberkati. Baik, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir mungkin untuk boleh bangkit berdiri. Ya, wow, banyak sekali, luar biasa. Kita berikan dong tepuk tangan buat Tuhan. Wow, banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita di GBMPEK mengadakan ibadah doa pagi setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 pagi live streaming di Facebook. Kemudian di hari Selasa malam ada doa malam di tempat ini ya, dari jam 7 sampai jam 10 di lantai 2 ini. Jadi kami mengundang semua jemaat Tuhan yang bisa hadir, boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kemudian di setiap hari Jumat minggu ketiga ada fellowship via Zoom jam 3 sore. Ya, setiap minggu ketiga, Jumat minggu ketiga. Kemudian di setiap hari Sabtu ada online morning prayer. Ya, online morning prayer yang diadakan jam 5 pagi. Yang melayani adalah teman-teman youth yang ada di tempat ini. Jadi kami mengundang anak-anak muda, kita bisa hadir di sini dan kita juga bisa mengikuti secara online di Facebook GBMPEK jam 5 pagi. Kemudian di hari Sabtu juga ada ibadah youth jam 4 sore di tempat ini. Oleh karena itu kami mengundang anak-anak muda juga untuk mari kita hadir bersama-sama setiap hari Sabtu jam 4 sore untuk kita mengikuti ibadah. Dan kembali lagi di hari Minggu ya, Sunday Service Minggu tanggal 14 Mei 2023 jam 10 pagi di tempat ini yang akan dilayani oleh Evangelis Pramudianto ya, di tempat ini. Oleh karena itu kami mengundang kembali seluruh jemaat Tuhan untuk kita sama-sama ada di tempat ini. Kemudian persembahan GBMPEK bulan April, ibadah umum tunai 4.885.000, transfer 500.000, perpuluhan dan ucapan syukur 7.540.000, pelayanan PI Cibinong 37.000, kemudian persembahan youth ada 353.000, persembahan Kids Impact 990.000. Total keseluruhan 14.305.000. Luar biasa. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan dan mengirimkan persembahan dan perpuluhan di bulan April 2023 atas nama Ibu Silviana, no-name-nya ada 2, kemudian Ibu Sandra Langi dan Ibu Pendeta Esther Evi Chandra. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman kita hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, lewat pemberitaan firman, lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Esther Evi Chandra,
yang sudah memberkati kami ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini melayani ya Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan tubuh yang kami tolak dalam nama Yesus. Biar lebih lagi semangat melayani Engkau Tuhan. Anak cucu mantu semua diberkati Tuhan. Support akan pelayanan di tempat ini. Juga dimanapun hamba-Mu, Ibu Gembala melayani, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, pagi hari, siang hari ini juga Tuhan kami berdoa. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani MC, singer, pemusik, media, ada pendoa, siapapun yang sudah melayani pagi hari, siang hari ini Tuhan. Kami percaya mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Jemaat yang sakit pada pagi siang hari ini sudah disembuhkan. Yang susah sudah dihiburkan. Bahkan yang terikat sudah dilepaskan Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan adalah hari kemenangan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan, Engkau sudah memberkati GB Impact Jakarta, memberkati GB Impact Pangkal Pinang Tuhan. Terima kasih atas pertambahan jiwa-jiwa Tuhan. Juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan akan pos PI yang di Cibinong juga Tuhan. Berkati Bapak Frederick dan Ibu Yulia tetap kuat melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Dan kami percaya ada pos-pos lagi yang akan dibukakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau memenangkan jiwa sebanyak-banyak selama kami masih hidup. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa negara bangsa kami. Kami sangat bersyukur Engkau ada di negara bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat negara. Engkau berkati mereka, roh takut akan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Engkau akan mempersiapkan pada presiden yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang akan memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas campur tangan Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Banyak kami lihat kemajuannya Tuhan di segala bidang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau terus ada di dalam Indonesia, dalam rencanamu Tuhan. Indonesia ada di dalam pikiranmu, Indonesia ada di dalam agendamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada siang hari ini sebelum kami pulang ke rumah kami mau menerima akan berkat-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang akan memberkati kami. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Ini kami Tuhan. Kami telah beribadah dari awal pertemuan sampai akhirnya. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah memberkati setiap tiap kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau Allah memberkati pintu rumah tangga kami. Dan siapapun keluar masuk pintu rumah kami diberkati oleh Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan oleh-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberkati anak, mantu, cucu kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Kau jadikan kami terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik tidak turun. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak.